Malam hari ini ada pertanyaan Mas dari dulur-dulur. Pertanyaannya gini, mengenai masalah putut sajen. Putut sajen. Nah, itu ya ada yang mengatakan Mas, putut sajen itu keris apa sih? Apa keris-keris tinggi tumbal atau keris gitu lah, balak lah seperti itu. Makanya dengan adanya pertanyaan seperti itu, lebih baiknya saya langsung kontak ataupun menghubungi sampean kersane penak lah menjelaskan kan secara luas bisa ditompo masyarakat menurut Mas. Enggak putut sajen ini ndak kan seperti itu. Monggo pripun penjelasannya? Nek putut itu kan wonten tanggi kula to Mas. Putut nggih tanggi Janarko niku ya. Nggih. Oh, Niku yugane Pak Indil. Oh. Pak Indil terkenal teng mriki. Ponorogo nanti omahe gurine Pak Indil itu mesti ngerti wis. Tapi sanes putut sajen to Mas, putut Janarko niku. Niku putut pemain reok. Putut sajen. Nah, putut niku napa Mas asline sak temene? Bahasa Sanskerta apa bahasa Kawi? Dari bahasa putut dulu. Putut iki kadosé bahasa Kawi Mas. Bahasa Kawi ya. Nggih, bahasa Kawi. Sanes Jawa Madya apa Jawa pertengahan era Mataram? Mungkin era pertengahan. Era pertengahan ya. Pertengahan putut. Nah, terus mekaten bukan kok menggurui kan benar Mas. Kembali lagi, saya ulangi lagi bahasanya nggih nuwun agung sih pangarsomo. Paham itu yang saya pahami dari luhur, dari Mbah Buyut kula, kembali lagi jarine mbae, dan yang saya alami secara kehidupan sehari-hari. Ngaten. Putut sajen itu kalau menurut paham saya dan mbah saya, itu salah satu pusaka atau media untuk menetralisir. Nah, terus ngeten. Putut sajen ada dua versi. Maksudnya ada versi pripun? Terus empu zaman dulu itu emang sengaja menciptakan pusaka atau susunan aji yang berdapur putut itu multifungsi tapi dua fungsi. Kok dua fungsi? Piye lek ngarane yo? Ngene Mas. Iki kangge kehidupan sehari-hari, iki kangge gawe mendalan intine ngono kuwi. Oh, alah iki. Jadi tidak semua putut sajen itu sama fungsinya. Iya, beda fungsi tetap. Beda fungsi. Ya. Cuma sama-sama pututnya. Cuman beda fungsi. Dan pasti jenengan wis neng berkecimpung dalam tulisan aji pasti pernah menemui putut sajen iki kok mosok mung ngene. Mungkur garape atau iya garape mung ngene cuman simbol seolah-olah itu simbol relief manusia, cuman terlalu ora akhlak sih kalau ngarani. Ya sama pokok bentuk sirah, bentuk bulu pas pokoknya wong, cuman tidak detail, ada matanya, ada telinganya, ada bahkan berwujud orang sendakep atau orang dunguan seperti itu toh. Terus itu yang saya pahami. Sekali lagi itu dari buyut atau dari luhur dan dari paham saya sendiri itu emang fungsinya beda-beda. Yang satu yang asal-asalan, anggap mawon asal-asalan atau yang penting abstrak berwujud manusia, cuman abstrak nggih. Syarat lah bahasanya. Itu hanya untuk sebagai syarat. Nek zaman dulu itu digunakan sebagai media atau babat desa. Atau membersihke desa atau digunakan untuk waktu zaman dulu nggih. Itu ada tanah napa nek saiki ngarane iku lemah iku ora kena dinggoni ngene ngono kuwi. Lemah gatel bahasane. Ya lemah gatel ya, lemah gatel, lemah ngas, lemah lain-lain. Itu kita harus menyediakan tempat untuk menaruh energi negatif itu. Kita harus dikasihkan tempat. Lah, salah satunya media yaitu mang putut sajen itu mang yang emang dikhususkan diciptakan untuk anggap mawon itu bahasa saiki digunakan media untuk sebagai rumah. Sebagai rumah nek bahasa saiki hodam Mas ya. Ojo hodam. Ya emang saya kan nggak tahu kodam. Mau energi negatif orang lah Mas untuk bahasa yang lebih gampang dicerna itu demit atau dedemit yang ada dalam salah satu daerah yang menguasai tempat itu atau itu disebut sebagai danyangan toh. Jadi orang zaman dulu orang kok langsung dirituali, disingkirkan, dibunuh, dimati enggak. Jadi mereka cek uluk salam. Nggon iki tak panggeni, intine ngono kuwi, arep tak panggeni. Dan itu panggonanmu. Nek mung kowe mbutuhke panggonan atau hanya salah satu tempat sing iso manggone awakmu, kowe tak jaluk
legomu manggon ning kene. Iki iso arep dinggone menungso. Dadi bangsaku arep manggone ning wong kene iki. Bahasa penerjemahane ngoten niku. Cuman sebetulnya nggak ngoten niku. Ada tetembung dengan filsafat Jawa, bahasa Madya itu ada. Dadi dipindah ning kene. Ora kok langsung ngalih-ngalih orang ngono kuwi. Dadi tetap menggunakan adab. Karena orang Jawa itu atau orang Nusantara zaman dulu orang ngawur mas, meskipun itu iki elek, iki apik, itu nggak ada elek apik, tetap ditembung dengan yang baik-baik. Dikasihlah tempat untuk putut sajen sing kuwi mang. Dan biasanya putut-putut sajen seperti itu kerisnya berdapur lurus atau bisa dikategorikan dengan dapur-dapur brojol. Cuman dedernya tidak menggunakan kayu. Tapi langsung besi yang menyatu dengan gonjo iras. Jarang-jarang sekali ada putut sajen yang gonjonya tidak iras, karena harus ada reliefnya. Iya. Soalnya masanya kalaupun ada, itu spesial mas, spesial, limited edition, hanya orang-orang tertentu yang boleh memiliki itu. Sik mas, selain emang itu ono gonjone gak iras, kan secara bilah dan gagang itu kan iras atau enggak mas? Berarti kan gak iras toh mas? Itu 98% itu iras. Dari deder itu iras. Iras. Nggak nyambung. Lek gonjone susulan mas, lek gonjone ada gonjo yang nggak iras, itu berarti kan antara bilah dengan peksi itu kan nggak iras berarti. Ya. Nggak jadi satu. Makanya kalau ada yang seperti itu, berarti barangnya limited edition atau itu pesanan orang-orang tertentu. Iya, orang-orang tertentu dan itu terahnya kalau zaman era dulu itu terahnya ya menengah ke atas. Bukan kados awake dhewe ngene iki mas. Abal-abal. Itu satu. Kedua, putut sajen yang kedua itu diciptakan emang khusus untuk media kita atau media orang-orang tertentu sebagai salah satu sarana nek wong biyen iku topo broto atau nek saiki diarani meditasi, yoga atau pangreman itu menggunakan media iku mang. Terus kan akan ada pertanyaan loh, nyapa harus menggunakan seperti itu? Jadi kembali lagi ke basic manusia itu sendiri. Manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu 90% dalam kehidupan sehari-hari menggunakan daya cipta pikiran. Lah untuk mereda ben ojo nganti pikiran itu nang dindi, ojo nglayung. Karena kita itu fungsinya meditasi zaman dulu atau topo itu kita mencari ruang atau mencari dimensi yang suwung mas. Nyuwung bahasanya wong Jawa nyuwung ya. Iya. Kita itu membutuhkan media. Ora cukup kok meneng lungguh totone tekan ndi. Lah kayak ngene kesek-kesek. Oh, kayak suarane anu kayak kucing kayak. Kayak udan, kayak gerimis. Itu pikiran langsung menerjemahkan semua apa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Lah salah satu media yang digunakan orang zaman dulu kuwi Mas, salute orang biyen, wong biyen niku ngerti gak enek menungso sing gak iso dikendalikan karo pikiran. Makanya kita butuh media. Untuk ben pikiran itu orang mubah musik. Digunakanlah putut sajen yang versi kedua untuk ageman pribadi. Berarti itu berbeda mas ya? Antara kualitas garape antara benten nggih. Yang satu emang sengaja kosong untuk dirumahkan energi negatif. Yang satu dimediakan untuk salah satu ageman manusia itu atau zaman dulu untuk media menemukan jati diri. Ben orang gerampian. Karena selain itu, ini dengan terpaksa saya buka di sini. Selain media itu, orang zaman dulu itu menggunakan Jawa. Jawa itu bahasa arak mas, arak. Jadi arak. Orang zaman dulu memanfaatkan arak itu sebagai pengontrol pikiran. Lek sana kan benten. Nah, arak atau Jawa itu sendiri digunakan sebagai media dem-deman ben awake fly kan ngoten. Nek dulu mboten Mas. Makanya orang zaman dulu, peradaban zaman dulu, setiap tempat dia meditasi itu pasti ada arak. Raketang sak gelas. Dideleh ning sebenarnya itu simbol Mas ya pada dasarnya ya. Nggih. Karena arak itu salah satu media yang jujur. Arak itu jujur sak apa anane Mas, orang ngapusi. Nah, yang untuk bisa mengontrol pikiran itu ya arak itu mang. Wong lek kena arak Mas, apalagi sampai overdosis mungkin. Itu metu asline wonge Mas. Lek wonge cemburon, wonge nesuan, terus wonge kuwi
nggetingan ning kanca, nek wis mendem kena arak atau kena Jawa memang metu asline. Nah, arak itu untuk zaman dulu selain sebagai minuman sehari-hari untuk pagi diombe, kadang dimimik kalih anu matigan. Oh, karo Kayak tigan. domping ya, itu sebenarnya untuk kesehatan dan untuk penetralisir pikiran sing orang gerang kontinti. Jadi orang dulu sebelum duduk meditasi menggunakan media arak juga. Tapi sekali lagi itu kan paham kulo. Iya. Dan leluhur saya menjabarkan seperti itu. Dan diwanti-wanti, ojo nganti-nganti kuwe ngombe iki, mbok gawe senengmu dhewe atau mbok gawe teman sampai kamu lupa dengan kesadaranmu. Karena manusia itu yang diutamakan kesadaran sepenuhnya, Mas. Pikiran, akal, jiwa itu harus sadar semuanya. Nek mau sadar akal tanpa sadar pikiran, ada jadi jadab. Meskipun apa yang kita omongkan bener, kurang lebihnya seperti itu. Wes, ora usah ada tuh ning kono kuwi, engko balik ning kono meneh. Jadi arah itu hanya salah satu media, juga sebagai sarana pengganti putut sajen itu sendiri. Tapi dalam tanda kutip ya tidak untuk penggautan ke Bukan, saiki Mas ya. nggih, bukan. Ben manusia ku orang gelayung ning ndi lho, Mas. Dia peredam pikiran manusia sendiri. Karena juga nggak banyak orang zaman dulu nggak seneng arak itu nyengak, nggak enak itu nggak seneng, Mas. Dan menjauhi satu itu, dua, aku lek ngombe arak, kadang enaknya kurang. Karena manusia itu sifatnya kurang. Dan arak itu menggambarkan kejujuran manusia sendiri. Orang enak, Mas, wong mendem iku wis kadung separuh beh glayeng enak-enak padahal urung krasa, Bro. Tambahnya, Bro, ngombe. Padahal dia sudah memasuki dimensi pertengahan antara akal dan pikiran. Seharusnya itu sudah di Iya, ya. cuman kan harus digambarkan kalau manusia itu serakah. Kroso, Mas, ora kroso. Tuntal kabeh akhirnya. Gatel-gatel titik piye ngono. Akhirnya mendem. Akhirnya betul-betul pikiran dibuang, yang timbul akal, akhirnya jadab. Dulu ngomong karepe dhewe. Karena dia tidak punya keturunan wong yang punya terah wong meribawani ora jadab, Mas, mendem atau edan niku. Dan makanya dilambangkan lagi, dibikinkanlah sama mampu media yang menggunakan murni dari alam, diciptakan Tosan Aji sebagai media menemukan jati diri putut sajen. Nah, terus ketika putut sajen untuk mediasi seperti itu, Mas, secara ilmiahnya kinerja putut sajen itu gimana, Mas? Dalam arti ya bukan putut sajen saja, Mas ya. Keris itu kan ya secara mungkin benda mati kan, ya ora iso jogetan, ora iso ngomong. Tapi ke awake dhewe lah. Gampangane wong Jawa kok sampai dia itu keris itu sebenarnya bisa dikerjakan ataupun kinerja keris itu gimana sih sebenarnya seperti itu? Benda mati. Ya, benda mati. Dan saya tidak setuju dengan tanggapan yang dinamakan benda mati. Benda mati itu wajibnya dikubur atau ditanam, benda itu mati. Kalau masih berdiri, nggih nuwun sewu, jangankan dek keris, kayu ini yang sudah mungkin sebagai disebut benda mati, bahkan dinding itu nggak mati, Mas. Sing ngono neng dunyo yang tidak tertanam dengan tanah itu tidak mati, mereka hidup. Jadi hidup itu bukan hanya gara-gara makhluk itu punya nyawa, boten nggih nuwun sewu, boten nggih. Tapi kembali lagi itu kan paham saya. Jadi selama benda itu ada, mumbul neng alam dunia ini, neng ngisor neng dhuwure bumi, itu mereka hidup. Jadi nek terus anu, Mas, mungkin jenengan ketika bahwasanya hidup. Lah, itu dilihat dari mana, Mas? Kok sampean itu bisa mengatakan bahwasanya dinding, kayu itu hidup? Mereka bereaksi. Selama mereka bereaksi dengan alam, iso ngelumut, iso jamur, entah itu dari dorongan kena udan, kena ombak panas dan lain-lain. Kok mereka masih berespon? Oh, alah iya. Berarti kalau benda mati itu tidak merespon, semakin melebur hancur. Kayu yang mungkin ini disebut sebagai benda mati, ini iso menerima cahaya, menerima kegelapan, menerima segala macam diterima sampai dia jamur, sampai dilindungi toh karo sampean iki, dilapisi, dipitur ben aja jamur dan lain-lain. Tapi sak kuat-kuate piture sampean, Mas, cek panggah dia akan berontak. Iya. Dan salah satu lagi, sampai ada batu kayu yang menjadi fosil, menjadi batu. Mati apa orang ya?
Satu itu. Nomor dua begini. Dalam proses keris, untuk mengeluarkan pamor dalam keris itu bawa Pak Budi. Untuk mengeluarkan dalam pamor dalam keris sampai disebut dalam mbah-mbah awake dhisik kuwi, nek keris iku diwarangi, itu otomatis dan secara langsung dia menolak karat. Ya, Sedangkan menurut ilmu kimiawi zaman sekarang, nek keris diwarangi itu akan mengkorosikan keris karena dibenturkan dengan zat asam. Nah, itu kembali lagi bahwa itu tidak benda mati. Semua benda yang ada dalam dunia ini punya metabolisme, wes keren bahasaku ini. Dua anu Mas, apa jenenge? Metabolisme itu apa bahasa Jawa ya? Iya. Dua pengaman, dua pelindung, dua tameng. Keris Daya tahan. Nah, punya pelindung atau memperkuat diri supaya tidak musnah. Keris setelah diwarangi, terus mereka itu akan timbul warna hitam, abu-abu, putih dan lain-lain itu ngoten. Timbulnya warna itu ora sak madyone, tidak semata-mata dia langsung nimbul ndak. Itu karena diserang dengan gencaran zat asam. Iya. Besi apapun, nggak usah keris, besi apapun nek sampean oles dengan zat asam, jeruk lah, sampean jeruk. Itu akan menjadi hitam. Atau semu-semu hitam coklat. Itu apa? Bukan karena zat asamnya, Mas. Mereka melindungi diri, ampun nggak korosi. Itu sebetulnya untuk zaman saiki disebut patina. Jadi dalam proses mewarangi itu sebetulnya proses untuk memperkuat daya tahan keris itu semakin kuat di zaman ke masa dari masa, melindungi diri dari korosi. Jadi mereka kena asam dan dibentukkan dengan trioksid yang ada dalam batu warangan itu sendiri. Mereka memunculkan patina yang tipis, pelindungan diri. Oh, pelindung. Makanya ireng langsung ireng. Nek wojo melindungi dirinya dengan warna abu-abu. Oh, iya. Itu pelindungan diri. Sampai nun sewu kapal pesiar, kapal selam, kapal yang di lautan itu. Anggitmu kayak tidak menggunakan asam. Berarti diwarangi Mas berarti ya. Diwarangi, itu diwarangi. Cuman dengan media yang bukan warangan keris. Iya. Jadi dia diserang dengan zat asam, Mas. Mereka langsung berontak. Wesi iku metokno patina. Metu ireng-irenge atau nek wesi balik nek wesi iku ireng, nek waja coklat apa abu-abu. Lah setelah mereka mengeluarkan zat kimianya atau mengeluarkan patinanya, baru karo pengrajinnya dioles dengan anti gores. Arep nggak sebut benda mati. Kenapa bereaksi? Kalau benda mati itu nggak akan bereaksi. Wong mati ke orang obah yen obah medeni bocah kan mesti golek duit. Kurang seperti itu. Makanya untuk pemahaman materi ojo saklek sing urip mung kewan, menungso, tumbuhan. Ndak. Yang ada dalam bumi itu semuanya hidup. Kalau sudah tertanam itu bisa hidup, bisa mati. Bisa hidup, bisa mati ya. Pekaten. Makanya itu juga disimbolkan dengan salah satu putut sajen. Nah, sampai ada reliefnya itu panjang Mas Titoni, tapi nggak perlu dikupas di sini terlalu panjang-panjang. Kembali ke putut sajen Mas. Apakah putut sajen itu hanya berdapur lurus Mas? Apa nggak ada yang lo tuju lah? Ada, nggak semua dapur putut sajen lurus. Kalau yang berdapur putut sajen lurus itu brojol. Jadi dapurnya akeh Mas. Nek lo telu berarti itu putut sajen jangkung. Nek lo limo putut sajen pendowo. Itu fungsinya berbeda-beda. Cuman jarang. Jarang. Cuma fungsi dasarnya sama Mas. Sama ya.